面白い。Moshimus, orewa Golden Tesoro, YouTuber ni orewa Naru atau kada. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau bahas tentang 5 kebodohan Luffy yang mengguncang dunia One Piece. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya bre, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik lainnya hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis, yo. Kemarin kita sudah memuji Luffy dengan membahas kecerdasan Luffy. Sekarang kita membahas sebaliknya, yaitu kebodohan Luffy. Monkey D. Luffy adalah karakter utama di One Piece. Dia adalah kapten bajak laut topi jerami dan juga salah satu anggota Worst Generation. Walau menjadi kapten, Luffy sering dianggap kapten yang bodoh oleh anak buahnya. Pasalnya, Luffy seringkali melakukan hal yang sembrono dan membiarkan emosi mempengaruhi keputusannya. Tak jarang keputusannya yang ia buat sangatlah menyimpang. Lantas, apa saja 5 kebodohan Luffy yang paling dahsyat yang pernah ia lakukan? Yang paling dahsyat loh bre, tahu kan sebodoh apa kapten kita yang satu ini? Jadi gak bisa disebutkan semuanya ya, nanti bisa full. Yang pertama, menyerang Kaido. Luffy dikenal karena sering membuat keputusan yang diambil dari rasa emosinya. Luffy seringkali membiarkan emosinya menguasai dirinya sendiri. Bahkan kita diperlihatkan sekilas tentang kemarahan Luffy di Wano. Ketika Luffy melihat bahwa krunya diserang oleh Kaido, Luffy pun kehilangan kontrol amarahnya. Luffy lantas menyerang Kaido dengan sembrono. Luffy mungkin berpikir bahwa dia akan berhasil melukai Kaido. Namun hal itu terbukti sia-sia dan menjadi kebodohan fatal bagi Luffy. Pada akhirnya, Luffy dikalahkan Kaido hanya dengan satu pukulan dan Luffy dikirim ke penjara Uden. Ade. Makanya Luffy ting. Jangan asal gomu-gomu no aja. Yang kedua, meninju naga langit. Ketika Luffy hadir di rumah lelang bersama dengan bajak laut lainnya, Luffy melihat sebuah pemandangan mengejutkan yang ia lihat di depan matanya sendiri. Temannya, Hachan, ditembak oleh naga langit. Setelah melihat temannya tertembak, Luffy tidak membuang waktunya dan ia berjalan menuju naga langit dan meninjunya. Serangan yang dilakukan Luffy sangatlah membahayakan bajak laut lainnya karena membuat Laksamana Kizaru datang ke tempat tersebut. Saat Kizaru datang, Kizaru menghadapi beberapa supernova dan mengalahkannya dengan mudah. Untungnya kru Luffy terselamatkan oleh Rayleigh dan Kuma. Rayleigh menahan Kizaru sementara Kuma mengantar pergi topi jerami. Mengantar pergi, tapi nggak sedrama itu boy. Bangsat kau. Di momen ini pasti menjadi titik terendah bagi Luffy dan membuat dia merasa masih lemah untuk ke New World. Yang ketiga, menyerang Impel Down. Ketika berita tentang es yang ditangkap sampai ke telinga Luffy, tentu saja Luffy langsung bergegas untuk mencari cara menyelamatkan saudaranya. Luffy yang mengetahui lokasi tempat es ditahan pun langsung bergegas mendatangi tempat tersebut. Walau niat Luffy sangatlah baik, yaitu untuk menyelamatkan saudaranya, tetapi yang Luffy harus pikirkan adalah bahwa ia harus menyusup ke Impel Down, sebuah benteng yang tidak bisa ditembus. Sepanjang sejarah, hanya satu orang yang berhasil lolos dari Impel Down, dan orang itu adalah Shiki. Inilah kapten kita, tidak peduli yang namanya sejarah, yang penting naluri aja bos. Saat kejadian penyerangan Impel Down, Luffy hampir dibunuh oleh Magellan. Untungnya Luffy sempat bertahan karena bantuan dari Ivankov. Tidak perlu diragukan lagi lah Ratu Okama kita yang satu ini. Jangankan menolong Luffy, Sanji pun dia tolong. Hampir Sanji jadi belok. Yang keempat, merupakan rekan-rekannya di bajak laut topi jerami. Setelah menyaksikan kematian kakaknya di depan mata Luffy sendiri, karena dibunuh siapa guys? Ya, sudah jelas, Asuino. Anak tinju ini membuat dada es menjadi donat. Sudahlah bre, terima aja plot dari Oda yang satu ini. Toh karena kehilangan kakaknya, Luffy jadi ingin bertambah kuat dan juga sudah ditambal oleh Sabo yang mengisi peran kakak dari Luffy. Walaupun kita sedih dari arc Marineford sampai Dressrosa. Walaupun sudah mati, Oda tidak melupakan karakter S. Di setiap arc-nya pasti S masih disebutkan dalam ceritanya. Seperti di Wano, yaitu orang yang menolong Otama, dan ternyata S merupakan teman dari Yamato. Oke lanjut, setelah Luffy kehilangan semua harapan dan tidak ingin melanjutkan sisa hidupnya, Luffy lantas mengalami gangguan mental karena dia tidak percaya Ace telah mati. Di tengah sebuah kekacauan ini, Luffy tidak menyadari bahwa dia masih memiliki krunya sendiri yang masih pada hidup. Luffy melupakan semua rekan-rekannya tersebut, padahal mereka telah lama berpetualangan dengan Luffy. Pada akhirnya Jinbe membuat Luffy tersadar bahwa Luffy masih memiliki anggota kru lainnya yang siap menunggunya untuk menjadi yang terbaik. Yang kelima, melawan Aokiji. Aokiji adalah admiral pertama yang diperkenalkan di One Piece. Heran juga aku nih wak geng. Kenapa Aokiji yang malas ini bisa jadi admiral?
Sebelum menantang Aokiji, Luffy hanya pernah menghadapi seorang marinir yang lemah dan pada saat itu Luffy selalu meremehkan kekuatan seorang admiral alias Alaksamana. Luffy udah tahu diri lah. Lawan Smoker aja kesusahan, apalagi lawan jabatan di atasnya. Itu adalah kebodohan terbesar bagi Luffy, karena Luffy setelahnya berhasil dikalahkan oleh Aokiji dengan cara dibekukan. Luffy sama sekali tidak berkutik saat melawan Aokiji. Jika Aokiji ingin membunuh Luffy, maka itu akan menjadi masalah bagi Luffy, dan Luffy tidak akan mampu untuk menghentikannya. Malah gak ada kapoknya lagi nih bre. Setelah melawannya, ia malah menirukan dirinya saat dia menjadi beku. Wadaw, itulah bre 5 kebodohan dahsyat Luffy di cerita One Piece. Jika kalian menyukai video ini, klik like and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Gaul dan Tesoro pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Hai Sukero, Yumewo!